Kalau nggak salah tahun ini, 1976. Lama banget ya, 400 tahun yang lalu. Hampir 400 tahun. Malah lebih. Lebih nggak sih? 2021. Ya hampir 400 tahun. 350 tahun yang lalu. Itu wis zaman buh itu ya. Zaman enak itu ya. Belum ada internet sama sekali. Ya, ya awalnya sih si Newton tuh kayaknya dari sini ya. Teman-teman tahu lah kalau X tambah Y kuadrat itu apa? Apa X tambah Y kuadrat? Apa kuadratnya ini? X kuadrat plus 2X plus Y kuadrat. Ya gini ya. Kalau pangkat 3 ada yang ingat nggak? Ini jadi X pangkat 3 plus apa? Ada ingat nggak? Apa? Apa? 3 X kuadrat Y, masuk nggak ada yang ingat? 3X Y pangkat 3, X pangkat 2, tambah Y pangkat 3. Ini ya, ini ekspansi dari X plus Y. Ya, si Newton itu terinspirasi dari sini, terlihat angka-angka koefisiennya ini ternyata membentuk pola tertentu, kemudian dia ngasih teorema. Teoremanya ya tadi teorema binomial Newton namanya. Dikasih namanya. Jadi katanya si Newton, X ditambah Y dipangkatin N itu nanti bentuknya akan ini ya. Ini kombinasi ya. Ingat kita pakainya notasi ini untuk kombinasi 0 dari N. Tuh, pencet-pencet. Kombinasi 0 dari N. Ini X pangkat N ditambah 1 dari N. X pangkat N-1 Y ditambah kombinasi 2 dari N. X pangkat N-2 Y pangkat 2 dan seterusnya sampai terakhir nanti adalah kombinasi N dari N Y pangkat N. Nah, kayak gini. Ini teoremanya bilang gitu. Kira-kira kalau secara notasi sigma ini kan bentuknya penjumlahan ya, dan dia jalan. Jadi bisa ditulis dalam sigma. Jadi apa lagi? Sigmanya apa? Kira-kira. Apa sigmanya? Dalam sigma. Yang jalan apa ini? Ini kan N-nya tetap ya. Ini N tetap, gitu kan. N. Misalnya ini saya jalanin terhadap K ya, hanya mulai dari, ini jalannya dari 0, berarti K-nya dari 0, berakhirnya adalah di N. Nah, berarti ini jalan, jadi yang bawah K. Gitu. Kombinasi K dari N, jalan dari 0 sampai N. Lalu X-nya jalan dari awalnya N, kemudian N-1, N itu kan berarti N-in K. Gitu kan. Lalu Y-nya awalnya tidak ada pangkatnya, jadi pangkat 1, pangkat 2, oh berarti ini jalan sesuai dengan. Nah, ini dalam notasi sigmanya seperti ini ya. Jadi X plus Y pangkat N itu adalah sigma K dari 0 sampai N, kombinasi K dari N, X pangkat N min K, Y pangkat. Nah, seperti ini. Nah, inilah teorema binomial. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya disuruh ekspansi ya, ini contoh. Saya nggak buktikan ya, buktinya pakai ada 2 macam cara membuktikannya. Kalau untuk bukti ya, coba iki Pak Arief tidak bisa, belum bisa ikut kelas logika fasih kan. Bukti yang pertama teman-teman bisa pakai apa namanya, induksi matematika. Ada yang ingat induksi? Induksi itu langkahnya gimana? Gimana? Mas Ana ingat ya induksi? Yang Ingat itu ya? Pak, nanti 0 terus K plus 1 itu Pak. Ya, kalau ini karena mulainya K-nya dari 0, berarti dibuktikan untuk N sama dengan 0. Ini dibuktikan ya. Dibuktikan benar atau enggaknya. Terus yang kedua, diasumsikan ya. Asumsikan benar. Ini asumsi berarti tidak perlu dibuktikan. Untuk N sama dengan R ya. Karena di sini kita pakai K. Kalau mau pakai K boleh ya.
Tapi ini jangan K ya. Nanti salah bacanya jadinya. Lalu dibuktikan benar. Buktikan benar N sama dengan R plus 1. Ini R-nya anggota bilangan. Bulat positif ya. Z plus. Nah, ini teman-teman nanti bisa buktikan pakai induksi matematika yang pertama. Yang kedua secara kombin juga bisa ya. Kalau secara kombinatorik. Sebenarnya kalau misalnya kita perhatikan dari bentuk X tambah Y misalnya ya. Dikali X tambah Y. Dikali X tambah Y. Seterusnya gitu ya. Atau misalnya kita melihatnya 5 aja deh. Ini kan jelas bahwa nanti elemen-elemen yang ada di sini, suku-sukunya itu mengandung variabel berbentuk X pangkat 5 min K misalnya, Y pangkat K, K-nya jalan gitu ya. Paham ya? Kan nanti kan bentuk-bentuknya adalah kayak gini. X dikalikan X dikalikan X dikalikan X dikalikan X jadi X pangkat 5 gitu kan. Paham ya? Dan ini hanya ada satu gitu kan. Sementara ada lagi yang gini, X-nya pangkat 4, berarti saya milih X-nya ada 4, X-nya ada 4, lalu Y-nya 1 gitu. Ini tuh saya berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 5 ya benar. Jadi X-nya ada 4, 1, 2, 3, 4, Y-nya 1. Nanti berarti terbentuklah X pangkat 4, Y pangkat 1. Gitu kan. Tapi nggak hanya begini, teman-teman bisa lagi. X pangkat 4, Y pangkat 1 itu bisa begini juga. X-nya ada 4 yang penting. 1, 2, 3. Nah, 4-nya yang sini, Y-nya satunya yang sini. Nah, ini kan terbentuk juga X pangkat 4, Y pangkat 1. Ya. Sehingga sekali lagi secara variabel, dia akan berbentuk seperti ini sudah jelas, tergantung banyaknya N-nya nanti berapa. Nah, yang jadi permasalahan adalah kenapa koefisien di sini, ya, koefisiennya di sini itu adalah kombinasi K dari N. Ya, kalau ini 5 ya, N-nya 5. Nah, secara logika tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Kalau mau membentuk X pangkat 4, X pangkat 4Y gitu ya, kita memilih 4X di antara 5X yang tersedia. Ya nggak sih? Paham ya? Atau sama saja dengan memilih 1Y dari 5Y yang tersedia. Nah, memilih 1 dari 5 tanpa memperhatikan urutan itu berarti kombinasi. Makanya kemudian kita menemukan koefisiennya adalah kombinasi K dari N. Ini dapatnya dari mana? Sekali lagi dari banyaknya cara memilih Y ya. Kalau K dari N berarti banyaknya cara memilih Y dari sebanyak NY. Dari Y-nya misalnya kalau untuk X pangkat 4Y ya berarti Y-nya ada 1 dari 5. Kan Y-nya teman-teman bisa milih yang ini atau yang sebelah sini ya, atau yang sebelah sini, atau yang sebelah sini, atau yang sebelah sini. Ada 5. 5 ini kalau di dalam kombin untuk yang seperti ini itu berarti ngambil 1 dari 5 gitu ya. Kalau nanti teman-teman butuhnya begini, X pangkat 3 Y pangkat 2, berarti kemungkinannya seperti ini. X-nya ada 3, 1, 2, 3 misalnya, Y-nya 2, 1, 2. Gitu kan? Atau teman-teman milih yang begini, X-nya 3, 1, 2, 3-nya di sini, 3-nya yang ini, terus kemudian Y-nya yang sebelah sini sama sebelah sini. Nah, berarti sama aja dengan bagaimana cara memilih Y, Y-nya ada 2 yang kita pilih untuk yang ini ya. Milih Y-nya ada 2, Y-nya ada 2, dari 5Y. Dari 5Y yang tersedia. Jadi, banyaknya cara memilih 2Y di antara 5Y yang tersedia. Paham nggak, Cah? Paham nggak ini? Paham nggak? Jadi kenapa angkanya di sini kombinasi K dari N? Sekali lagi dari caranya memilih si Y tadi. Kalau Y-nya 1 ya berarti ngambil 1 dari Y yang tersedia. Nanti kalau N ya berarti ngambil 1 dari N. Kalau 2 ya berarti 2 dari N. Kalau 3 ya 3 dari N. Dan seterusnya. Makanya kemudian terbentuklah koefisien dari X pangkat, kalau ini N ya N ya, N min K, Y pangkat K adalah kombinasi K dari N. Kalau dalam contoh ini adalah 5, ini hanya ilustrasi ya.
teman-teman bisa menuliskan ini secara umum dengan melihat ini bentuknya adalah X plus Y sebanyak N kali. Semoga cukup bisa difahami. Yang induksi matematika buktinya saya tinggalkan sebagai latihan teman-teman karena induksi matematika sudah teman-teman kuasai harusnya di perkuliahan logika matematika dan himpunan. Ya, meskipun udah lupa biasanya ya. Gitu kan. Sama saya ya kuliahnya. Atau bukan? Sama saya bukan, teman-teman. 2019. Sama saya bukan? Sama Bu Hurul, Pak. Oh, sama Bu Guru. Wah, ya. Lebih master lagi. Tapi dapatkan ini. Dapatkan induksi? Ada lah ya, mesti ada. Meskipun mungkin bentuknya, oh ya, meskipun mungkin bentuknya presentasi ya, tapi kan dipresentasikan sama teman sendiri, ya. Dan biasanya kan dikasih review juga dari Bu Guru. Jadi saya kira nggak ada masalah tentang itu ya. Kuliah kita kok ini semestinya teman-teman tuh berberapa kok cuman ber-37 yang hadir. Ada apa? Kemarin minggu lalu juga sepertinya nggak banyak yang hadir. Maksudnya ada banyak yang nggak hadir gitu. Harusnya berapa teman-teman tuh? Kalau didaftarkan 51 tapi sudah ada yang keluar kan? Berapa sih yang masih aktif di matematika? Berapa? Mas Ana tahu nggak? Atau Mbak Rifana tahu nggak? Yang sekarang masih aktif? Berapa? 41 kalau nggak salah. Tinggal 41? Dari 51 itu? Iya. Berarti sudah 10 yang keluar. Banyak juga ya. Nah, makanya saya kok melihat 37, 38 kok sedikit banget gitu. Maksudnya dibanding 51 itu, berarti kan banyak banget yang hilang gitu. Kalau dari 41 ya lumayan wajar lah. Ya selisih 3 orang, 4 orang yang mungkin gagal masuk atau kehabisan kuota itu bisa dimaklumi. Kalau 13 orang kan ya banyak banget. Oke, itu teorinya teman-teman dan soal-soalnya nanti tidak jauh dari bagaimana menemukan ekspansi, bagaimana menemukan suku tertentu gitu ya, bagaimana menemukan koefisien. Oke, nah teman-teman ini yang mungkin perlu saya tekankan lagi bahwa yang sekian ini ya, satu bagian ini kita sebut suku gitu ya. Ini kita sebut suku. Ini kita sebut suku, ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, seterusnya sampai suku ke N. Kemudian yang di depan ini sekali lagi kita sebut sebagai koefisien. Lalu yang ini adalah variabelnya. Ya, saya kira ini cukup jelas lah. Nanti artinya ketika misalnya teman-teman ditanya variabel atau koefisien suku kelima gitu ya, berarti teman-teman hitung sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, berarti nanti koefisiennya berapa? Itu yang misalnya diminta gitu ya. Dan ketika ditanya nanti adalah koefisien, teman-teman tidak perlu menjabarkan ekspansinya ya. Ini namanya ekspansi. Ekspansi itu ya penjabaran ya. Jadi X plus Y pangkat N itu bisa dijabarkan bentuk ekspansinya seperti ini. Nah, oke, tidak jauh-jauh dari seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi misalnya teman-teman ditanya X plus 2Y dipangkatkan dengan 4. Ini ekspansinya apa? Nah, biasanya saya minta untuk teman-teman tuliskan bentuk sigmanya dulu baru dijalankan. Jadi tidak dijalankan dulu baru sigmanya ya. Tapi dalam hal ini kita buat sigmanya. Jadi ini sigma berarti K-nya dari berapa? 0 sampai 4 gitu ya. Terus kemudian ini kombinasi ini apa? Tinggal menyesuaikan aja. Sini tetap K, sini 4 gitu ya. Lalu sini X pangkat X-nya berpangkat berapa? 4 dikurangin K, gitu ya. Jangan lupa Y-nya bentuknya 2Y, berarti 2Y berpangkat K. Gitu ya. Sekarang tinggal kita jalankan, K-nya mulai dari 0. Ya. Kalau K-nya 0, berarti kombinasi 0 dari 4, gitu kan. X pangkat 4, Y-nya pangkat 0. Ditambah kombinasi 1 dari 4, X pangkat 3, 2Y pangkat 1. Tambah 2 dari 4, X pangkat 2, 2Y pangkat 2. Ini paham ya, teman-teman ya? Kalau ada yang tidak paham, langsung boleh angkat tangan dan tanya.
Lalu kemudian ada kombinasi 3 dari 4, X pangkat 3, 2Y pangkat, X pangkat 1 ya. Pangkat 1, 2Y pangkat 3. Dan yang terakhir, kombinasi 4 dari 4, 2Y pangkat. Nah, ayo, jabarkan. Apa ya, tak tunjuk lah. Coba ini, jabarannya siapa? Apa ya? Mbak Rifda. Halo Mbak Rifda. Udah sarapan, Mbak? Belum, Pak. Belum? Nah. Bisa jabarin ini ya, Mbak? Kombinasi 0 dari 4 itu berapa, Mbak? Kombinasi 0 dari 4. Ayo, harus lancar ya. Ininya. Kemarin udah tak ajarin tuh cara cepatnya. 1, betul. Jadi ini X pangkat 4 ya, Mbak. Ditambah 1 dari 4. 1 dari 4. Kira, Mbak. Dari 4 tuh. Kok lama, Mbak? Kemarin udah tak ajarin tuh cara cepetnya tuh. Kalau misalnya teman-teman punya gini. Kombinasi 3 dari 10 gitu kan, itu kan berarti 10 turun 3 kali. Ini ya, kemana aja? Ajarin gitu tuh. Oh, iya, 10, 9, 8. Bagi ya, kalau per kombinasi pakai pembagi. Kalau pembaginya 3, 2, 1. Nah, ini kan enak. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya gini, Pak, 8 dari 10, ya jangan 10 turun 8 kali. Ingat kita punya teori yang bilang begini ya. Kalau kombinasi, kemarin ini untuk tugas, nggak tahu ini tugas atau enggak. Kombinasi R dari N itu adalah sama dengan kombinasi N min R dari N. Ini teman-teman tahu nggak ya yang ini? Bentar, pindahkan ke sini. Nah, ini. Ini tahu nggak? Nggak tahu, jangan-jangan. Jadi kombinasi R dari N itu sama dengan kombinasi N min R dari N. Artinya kombinasi 8 dari 10, kalau R-nya 8, jadinya 10 dikurangi 8 itu 2. Kombinasi 2 dari 10. Nah, ini kan gampang. Jadi kalau angka yang bawah kecil itu enak. Artinya nanti kalau teman-teman dapat kombinasi 8 dari 8 misalnya dari 90, ya ini sama dengan kombinasi 8 dari 90. Paham nggak, Mbak? Jadi dikurangi. Nah, kalau kombinasi 1 dari 4 ya langsung berarti 4 turun sekali. Ya 4 saja gitu kan. Paham nggak? Berarti berapa, Mbak? Ini berapa nih? 6. 4 turun bukan? sekali. 4 turun sekali gitu toh? Kok 6? Oh, berarti 3. Coba. Kombinasi 1 dari 4 itu berarti? Kombinasi 1 dari 4. Ya berarti 4. Gitu toh? Kombinasi 2 dari 6. Ya berarti 6 kali 5 bagi 2 kali 1. Kombinasi 7 dari 11. Sama dengan kombinasi 4 dari 11. Berarti 11, 9, 11, 10, 9, 8 bagi 4, 3, 2, 1. Gimana loh? Masa belum paham? Paham ya? Nah, ini 1 dari 4 ya jangan 4 turun sekali jadi 3. 4 turun sekali itu berarti 4. Udah. Itu udah turun sekali. Kalau 2 kali 4, 3. Nah, yuk. Berarti 4. X pangkat 3. 4 ya. Ini 4, sini 2 ya. Jadi jadi 8. Ini. Tambah. Ayo Mbak, yang ini Mbak. Kira lagi. Ayo ngitungnya cepet. Sama matematika. 4 turun 2 kali ya. Ayo cepet ah. Suwi. Ini ngeles di Paido karo siswane. Mbak Suwi. Gak ketemu. Tinggal di kamar mandi. Terabali-bali. Ayo Mbak, cepet ah. 42. 3 ya, Pak? Kok 3 piye? 4 coba nek dituliskan kayak tadi piro? 4 turun 2 kali iki piye berarti? Ayolah, 24. 4 kali 4. Dibagi. Oh, 6 ya, Pak? Nah, yo. Kok iso perlu kon iki. 6, ini 6. 6 kali 2 pangkat 2. Oh, piro?
24. 24, X kuadrat, Y kuadrat. Tambah. Yo, ini 43 itu berarti sama dengan berapa, Mbak? 43 sama dengan 41. Dengar? Tadi loh. Ya, Kan ya, kalau ya. ini kan 4 kurangin 1 kan 3 ya, betul. Berarti sama dengan 43 berarti berapa? 4 kali 2 pangkat 3. 8. Berapa, Mbak? 32. 32 X pangkat 3 ya. Ditambah yang terakhir 44 berarti 44 1. 1. Jadi tinggal 2 pangkat 4 ya. 16 di pangkat 4. Ada yang mau tanya sebelum saya lanjutkan? Udah ya, enggak ada masalah ya. Oke, makasih Mbak Rifda. Nomor 2. Misalnya tentukan gitu ya. Tentukan suku ke-6 dari ekspansi hanya 2x minus y pangkat 8. Nah, ini berapa? Nah, kalau seperti ini teman-teman tidak perlu melis seluruh ekspansinya ya. Tapi bisa langsung mengarah ke suku ke-6-nya saja. Ini secara rumus bentuknya kayak gimana? Yuk, tak manggil aja lah. Mas Ibnu Fadilah. Halo Mas Ibnu. Nah, ini gimana Mas? Kalau misalnya kita bentuk dalam sigma gitu ya. Sigma ini bentuknya apa ya Mas? Hanya 0 sampai berapa Mas? N-nya piro? Kan ini sono. Kok 6 iki lho. 8. Kurang jelas ya. Bukan suku ke-6-nya ini ya. Tapi dilihatnya dari sini. Ya. Terus ini apa? Ini kombinasi apa ini? Ini ikutin aja Mas. Kok langsung 2x? Belum, kombinasi dulu. Ini kombinasi dulu. Kok 0? Ini bentuk sigma loh. Ini K, ini N ya. Nah, belakangnya langsungan B. Iya dong. 2x. Pangkatnya apa? N-nya siapa? Ini tadi kok N lagi ya? Ini 8 ya. Karena kita udah mengarah ke N tertentu. Jadi ganti sesuai dengan N-nya. Berarti belakangnya ini ada minusnya. NJ pangkat. Nah, gitu ya. Nah, kalau suku ke-6 kira-kira siapa, Mas? Kalau suku ke-6 K-nya berapa? So 6, K-nya piro? Coba, suku pertama K-nya berapa, Mas? Nih, suku pertama ini, K-nya berapa? K-nya 0. Berarti kalau suku ke-6 harusnya K-nya piro? 5. Paham ya? Jadi K-nya 5. Oke, sudah selesai. Jadi siapa suku ke-6-nya? Ya saat K-nya sama dengan 5. Bentuk ini yang K-nya sama dengan 5. Berarti siapa, Mas? Kalau K-nya sama dengan 5. Berarti jangan pakai sigma lagi loh ya. Sigma ini untuk ditahan seluruhnya. Kita langsung mengarah K-nya yang sama dengan 5. Jadi berapa, Mas? Ya ini aja, dari sini aja. Kalau usah hitung sendiri. 5 dari nanti coret-coretnya di sini aja, Mas. Terus ini 2x, ya kan? Pangkat 8 kurangin 5 ya, 3. Terus min y pangkatnya. Ayo Mas, 85 itu siapa? 85 kan sama dengan 83 ya, tahu ya? Tadi loh, yang tak ajarin tadi loh. Dan kali kemarin luput 38 sama ya. Nah, berarti 83 siapa? 8, 7 kali 6 dibagi 3 kali 2 kali 1. Ini
2x pangkat 3 berarti kali 8 ya. 8x pangkat 3 gitu kan? Yang ini namanya. Terus yang ini min y nek dipangkatin 5 jadi apa? Min y pangkat 5 ya. Kalau pangkatnya ganjil kan jadi min ya. Oke, sekarang kita lihat ini 6, ini 6 berarti 56 kali 8 ya. 56 kali 8 itu berapa? 400 lebih ya, 48 ya. 448 tapi minus karena ada minusnya ini ya. X pangkat 3, Y pangkat. Nah, inilah suku yang dimaksud. Nah, teman-teman kalau dimintanya suku tertentu sudah, ya udah itu aja. Ya, saya mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada Mas, ya? saya yang bertanya, Pak. Oh, gimana Mas? Ini Pak, Mas. saya kan pernah ketemu rumus binomial Newton itu, ini Pak, jadi yang K-nya itu yang X-nya gitu Pak, yang pangkat K-nya. Gimana? Jadi Oh, itu yang dibalik ya? pangkat, ya, nah itu kan berarti posisi suku ke-6-nya jadi berubah begitu Pak. Oh Itu ya, kira-kira bagaimana ya Pak? Apakah Oh ya patokannya ya rumus ya. ini Pak? Kita pakai rumus yang ini aja ya, sepakat ya, karena saya ngambil bukunya ini, jadi sukunya nanti urutannya begini gitu ya. Oh, baik Pak. Terima Paham kasih. ya? Jadi kita Ya. ngikutin ini gitu ya. Karena kalau ini dibalik X sama Y-nya kan nanti memang berubah ya. Kalau ini Y tambah X jadinya ya Mas ya. Iya Pak. Ya kan? Berarti kan bentuknya jadi Y tambah X. Tapi umumnya sih kalau di buku-buku nulisnya X tambah Y. Jadi tidak tidak terbalik. Karena kalau sekali lagi ya Mas memang boleh ya dibalik juga nggak masalah gitu kan. Cuman tentu saja kita pakai kesepakatan yang ini saja sehingga nanti tidak tertukar-tukar gitu ya. Jadi yang depan ya X-nya. Dan ini pun kan sebenarnya ya logika berpikirnya sih kalau misalnya kalau bentuknya seperti ini tetap tidak tertukar ya, asalkan yang depan tetap kita sebut sebagai X. Yang depan tetap disebut sebagai X. Kecuali kalau kita tadi nulisnya Y tambah. Tapi Y tambah X pun sebenarnya nggak ada masalah. Ya intinya yang depan aja, Mas. Paham nggak ya maksud saya ya? Jadi kalau ini dibalik gitu ya, Y tambah X gitu kan. Ya sebenarnya nggak ada masalah kan. Ini suku ke-6-nya, memang nanti suku ke-6-nya adalah bentuknya jadi apa? Y pangkat berapa jadinya kalau suku ke-6? Sorry. Tapi tetap N-nya kan kalau ini suku ke-6-nya K-nya tetap 5 kan Mas? Meskipun kita balik gitu ya. Paham nggak maksud saya? Memang bentuk variabelnya beda ya, tapi K-nya kan tetap sama ya. K-nya tetap sama. Ya. Jadi nggak perlu dibingungin sih. Mau dibolak-balik nggak apa-apa sih sebenarnya sih ya. Cuman kan yang ini kan gimana Mas? Posisi pangkatnya Pak. Ininya kan ya memang tapi kan tetap patokannya depan-depan gitu loh Mas. Depan posisinya tetap di depan. Kalau Mas pakai rumus yang Y tambah X pangkat N, nanti depannya adalah Y pangkat N. Gitu kan. Terus kemudian suku ke-6-nya nanti bentuknya ya jadi Y-nya pangkat Z pangkat N min 5, X pangkat 5 gitu kan. Kayak gitu. Cuman kan di soal nanti kan nggak selalu X tambah Y atau Y tambah X. Bentuknya kan sudah spesifik begini. Mas kalau mau pakai Y tambah X gitu ya, nggak apa-apa. Berarti Y-nya yang kamu anggap sebagai 2X gitu loh Mas. Paham nggak ya maksud saya? Jadi ini X-nya yang ini gitu. Nggak ada masalah. Tetap suku ke-6-nya nanti sama kok jawabannya ini. Gitu. Paham nggak ya maksud saya? Paham ya? Jadi mau pakai Y tambah X atau X tambah Y sama. Suku ke-6-nya ya mesti ini. Paham ya? Paham ya maksud saya? Asalkan konsisten, depan ya depan, belakang. Oke, makasih pertanyaannya Mas Yogi. Udah ya. Ada yang mau tanya lagi sebelum kita lanjut? Nah, sekarang kalau misalnya begini. Tentukan nomor 3 ya. Tentukan koefisiennya aja. Koefisien, kok saya pakai merah sih. Koefisien suku dengan variabel ya. Variabel tertentu. Variabel X pangkat 3 dari ekspansi. Hanya gini ya. X ditambah X dipangkat 8. Bisa nggak ya? Bentar.
Sangat tuh. Pangkat 8 berarti nanti jangan 3 deh, 4 berarti. Nggak bisa kalau 3. Nah, gini. Bisa nggak teman-teman nyari? Koefisien, ini pertanyaannya paham ya? Koefisien dari suku dengan variabelnya. Jadi, dimintanya cuma depannya ini, tapi belakangnya udah dipastikan. Kalau tadi kan suku ke-6, suku ke-8 sudah jelas. Kalau suku ke-8 berarti K-nya 7. Kalau suku ke-10 K-nya 9. Kalau suku ke-5 K-nya 4. Itu udah pasti gitu kan. Nah, sekarang teman-teman nyari K-nya berapa kalau variabelnya dikasih tahu X pangkat 4. Ini sedikit lebih sulit. Ya, sedikit lebih sulit dari yang tadi. Nah, kira-kira gimana nih? Ada yang bisa? Berapa K-nya kira-kira? Berapa K-nya? Ada yang nemu? Berapa K-nya? K-nya 5. K-nya 5. Nah, kita coba ya. Suku K-nya 5. 5. Gimana? Suku Apa, Mbak? kelimanya. Suku Suku kelimanya. kelimanya, Bu. Oke, suku kelimanya berarti K-nya berapa? Kita ngarahkannya ke K aja, enggak suku keberapa sih? Kan K-nya 5. nanti dari K-nya ketahuan kan. K-nya berarti berapa? Kalau 5. suku kelima. Ya enggak no. Tadi kan kalau suku ke-7 K-nya 6 gitu kan. Kan kita mulai dari 0 K-nya. Ya enggak sih? Ini loh, tadi loh. Ya, ini suku pertama K-nya 0. Suku kedua berarti K-nya 1. Kalau suku kelima berarti harusnya K-nya 4. K-nya 4. Iya. 4. Ini terus sigmanya dulu ya. Kita coba nanti lihat ya. Kalau disigmakan bentuknya apa, Mbak? K-nya sama dengan 0 sampai 8 ya. Yang depan adalah kombinasi dulu. Dari 8, belakangnya adalah X pangkat 8 minus K, lalu sini 2 per X pangkat K, gitu ya. Oke, kalau K-nya sama dengan 4, berarti gimana, Mbak? Jadi siapa ini? Kita mau ngecek, jangan-jangan bukan X pangkat 4, gitu kan. Kalau nanti K-nya 4, kok X-nya bukan X pangkat 4, kan berarti salah. Berapa, Mbak? Kalau K-nya 4 ya, Pak? Belakangnya juga 4. Berarti kombinasi dari 8, kan Mbak 4. tadi bilangnya 4, 8. Terus X pangkat 8 dikurangi 4, X pangkat 4. Ya. Y-nya 2 per X pangkat 4. Pangkat gitu kan? 4. Nah ini kan X pangkat 4 sama X pangkat 4 di bawah dicoret habis, Mbak. Variabelnya nggak ada X-nya malah. Salah dong, ini salah ya. Salah jadinya. Ada yang mau nyoba lagi gitu kan? Hati-hati. Kenapa? Karena ini ada 2 per X ya. Kalau tadi ini kan 2 per Y misalnya, ya beda lagi. Kalau ini Y kan teman-teman cuma memperhatikan si X-nya saja. Tapi kalau ini 2 per X, nah ini makanya lebih sulit dari yang tadi gitu kan. Nah, harus memperhatikan si 2 per X juga, itu pembagi. Kalau dikalikan kan jadi mengurangi pangkat nanti. Berapa? Ada yang sudah ketemu lagi? K-nya 2, Pak. K-nya 2. Oke, kita coba ya. Mas Yogi yang jawab K-nya 2. Oke, kalau K-nya 2 berarti siapa, Mas, sukunya? Kombinasi 2 dari 8 gitu kan. X-nya pangkat berapa, Pangkat. Mas? Berarti 8 min 2. 6. Pangkat 6 ya jadinya. 8 kurang Benar. 8 min 2, 6 ya. 2 per X pangkatnya 2 gitu kan. Oke, ini benar nih. Kenapa benar? Yang ini X pangkat 6, ini nanti jadi X pangkat 2 pembaginya. Paham nggak maksudnya? Tahu ya? Ini kalau kita coret, jadi X pangkat 4 gitu kan. Nah, sekarang tinggal koefisiennya, karena yang diminta koefisiennya. 82 itu berapa, Mas? 82 berarti 8 kali 7 bagi 2 kali 1 lah ya. 28. Terus ini 2 pangkat 2, jangan 4 diperhatikan juga, ini 4 ya. Jadi kali 4 kali X pangkat 4. Ya. Tahu ya X pangkat 4-nya dapat dari mana ya?
Paham ya? Jadi ini X pangkat 6 sekali lagi. Kemudian di sini ada X pangkat 2 tapi pembagi jadinya. Ya, kalau ini kita coret, ya dapatnya X pangkat 4. Gitu kan? Oke, terus ini dapatnya berapa? 4 ya. 4 kali 4. 28 kali 4 itu berapa, Mas? 100 lebih 12 ya? Ya nggak sih? Nah, ini yang ditanya ya. Jadi koefisiennya doang. Koefisiennya aja 112. Itu ya. Oke, lagi. Ini misalnya tentukan suku, kok suku sih? Koefisien, sama ya. Ini kadang keluar di Olimpiade loh. Kayak gini ya. Soal isian singkat Olimpiade mahasiswa. Olimpiade tingkat mahasiswa. Dulu pernah keluar. Tentukan koefisien suku dengan variabel. Oh ya, ntar nih sambil mikir ya. Ekspansinya gini dulu deh. X kuadrat ditambah X pangkat 3 misalnya. Pangkat 11. Berapa nih ya? Ini sambil mikir saya juga. Itu berarti nanti 22. Ini aja deh, sepangkat 12. Atau jangan. Dikurangin X pangkat 2 aja. Ya 12 deh, X pangkat 12 boleh. X pangkat 12 dari ekspansi. Kayaknya bisa tuh. Coba, ada yang bisa nggak nih? Nah, ini X pangkat 3 ya, bawahnya ya. Atau jangan 12 deh, 2 aja deh. Tak ganti ya. Ganti lagi. Sepangkat 2. Kayaknya bisa 2. Yuk, ada yang nemu? Suku keberapa kira-kira? Hanya 4, Pak. Hanya 4. Dapatnya dari mana, Mas? Bagaimana, Pak? Dapatnya nyoba-nyoba apa gimana? Ini, Pak. Kan yang X pangkat 2 itu dia pangkatnya 8 min K. Terus 3 per X pangkat 3 itu kan pangkatnya K. Nah, terus nanti saya ini Pak buat 2 dikali 8 min. 2 dikali 11 min K dikurang 3K sama dengan 2 gitu, Pak. Nah, oke, gitu ya. Jadi ini yang mau saya ajarkan teman-teman ya. Jadi karena sudah ada yang bisa, tinggal kita tulis saja. Gini ya. Ini kita bentuk ekspansinya dulu ya, Mas ya. Ini ya, sigma hanya sama dengan 0 sampai 11 gitu ya. Sini depannya adalah K dari 11, belakangnya X pangkat 2 dipangkatin 8 lagi. Kok kepikiran 8 terus dari tadi. 11 dikurangin K gitu ya Mas ya. Belakangnya 3 per X pangkat 3, pangkatnya adalah K gitu kan. Nah, kita selesaikan dulu nih bentuknya jadi apa kalau dalam X gitu ya. Dan ini masih sigma sama ini kan dari 0 sampai 11. Lalu ini kan berarti kombinasi K dari 11, belakangnya X pangkat berapa nih? Kalau dipangkat-pangkatin ini kan jadi dikali ya. 22 dikurangin 2K gitu kan. Lalu yang sini ini kan pangkatnya negatif jadinya ya. Jadi ini sebenarnya 3 pangkat K dikali X pangkat min 3 pangkat K, berarti min 3K. Paham nggak ya? Teman-teman paham ya, ini basic di SMA kan sudah pernah belajar tentang eksponen gitu kan. Nah ini perkalian, perhatikan ini perkalian, berarti kalau perkalian kan pangkatnya ditambah. Yang ini sama ini tak tambahin dulu. Sehingga nanti teman-teman dapatnya apa? Sigma K dari 0 sampai 11, ya K dari 11, X pangkat. Ini jadi pangkat berapa? Oh, 3-nya tak taruh depan aja karena itu koefisien. 3 pangkat K, X-nya pangkat 22 min 2K tambah min 3K. Jadi min 5K.
Nah, sama Pak Sio kita yang ini disama dengan 2. Itu ya Mas ya? Iya, Pak. Ya, ini ya. Jadinya teman-teman nggak nyoba-nyoba gitu. Kalau gini kan sudah pasti, kayaknya nanti ketemu. Kalau kayaknya ketemu, pasti ketemu koefisiennya siapa gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Nanti ya, jadi ini disederhanakan dalam bentuk X saja, lalu kemudian disama dengankan 2. Nah, kalau ini sama dengan 2, berarti kan K-nya ada sama dengan 4 tuh. Nah, sudah. Kalau K-nya sama dengan 4, masuk ke sini. Gitu kan. Jadi, koefisien yang dimaksud adalah kombinasi 4 dari 11 dikalikan 3 pangkat. Gitu. Berapa tuh jadinya? Berapa? 11 turun 4 kali. 11. 10, 9, 8. Bagi. 4, 3, 2, 1. Dikali 3 pangkat 4 itu 9 kali 9. 81 ya. Ini berapa nih? Bisa dicoret nggak ya? Bisa. Ini sama ini. Dapat 3. Yang ini sama ini habis. Berarti 33 kali 10. 330 kali 81. Banyak itu. Berapa itu ya? Banyak. Atau 891 kali 3 jadinya. 891 kali 3 itu berapa? 89 kali 3, 27. 27 kurang 3. Berarti berapa? 27 kurang 3, 267. 3. Benar nggak ya? Jadi dicek ya. Benar ya? Alhamdulillah. Benar ya. Oke, ini ya teman-teman ya. Sekitar segini lah. Mudah-mudahan nggak salah. Ini ada yang udah bilang benar ya insya Allah. Nah, ini adalah koefisien dari yang dimaksud. Jadi sekali lagi teman-teman jangan kira-kira ya. Tapi seperti ini kan. Sehingga nanti jelas ya. Kayaknya kalau kayaknya nyoba-nyoba nanti lama gitu ya. Kayaknya nyoba-nyoba. Ya kalau ini masih pangkat 11 sih oke gitu ya. Dan ini X pangkat 2. Kalau nanti ini X pangkat 205 terus ini X pangkat 2000 nggak gitu mau gimana? Coba satu-satu sampai kapan ketemunya gitu ya. Gitu ya. Sip. Oke, makasih Mas Yogi. Nah, itu yang pengen saya sampaikan. Artinya ada yang sudah bisa ya. Bagus. Nah, teman-teman, bentuk ini sebenarnya bisa dikembangkan ya. Bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi yang hitungannya lebih sukar. Artinya kalau tadi binomial itu untuk 2 variabel, kita bisa tambah jadi multinomial namanya ya. Jadi multinomial. Kalau ini mungkin di SMA belum. Nah, rumusnya multinomial tuh nggak beda jauh dengan yang tadi, cuman kita mengenalkan satu variabel ya, variabel khusus. Jadi kalau ada X1 ditambah X2 tambah seterusnya sampai Xm gitu ya. Dalam hal ini kita punya M dan N ya. M dan N, nanti dipangkatin N soalnya adalah bilangan bulat positif ya. Bilangan bulat positif ya lebih dari 1 lah. Kalau 1 mah ya bisa 1 juga tetap berlaku tapi nggak ngefek gitu ya. Oke, yang penting bulat positif lah. Nah, ini ternyata kalau kita expand-kan gitu ya, itu jadinya kayak gini. Ini notasi yang mungkin teman-teman belum pernah ketemu, N1, N2, pakainya gini ya, N, terus bawahnya N1, N2, sampai Nm. Ya. Kemudian di sini ada X1 pangkat N1, jadi N1 ini adalah pangkat dari si X1. Kemudian ini X2 pangkat N2, seterusnya sampai Xm pangkatnya adalah apa berarti Nm ya, Nm. Gitu. Jadi sekali lagi di sini ini adalah pangkatnya. Nah, siapa ini gitu ya? Dengan gitu ya. Ini dengan si kombinasi, ini namanya kombinasi juga ya. Kombinasi berkelompok N, N1, N2 seterusnya sampai Nm itu adalah N faktorial dibagi dengan N1 faktorial, N2 faktorial, sampai Nm faktorial. Lalu dengan syarat juga N1 ditambah N2 ditambah seterusnya sampai Nm, itu adalah si N. Jadi enggak sembarangan N1 sampai Nm ya. Nah ini, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut. Kalau ini buktinya teman-teman nanti baca sendiri ya. Rada panjang ya, rada panjang. Sebenarnya panjangnya hanya menguraikan ini sih, panjangnya yang menguraikan ini. Dan sebenarnya juga nggak sukar.
Tapi rodok males. Teman-teman baca. Di bukunya yang itu orang Singapura itu ya, itu jelas. Dia jelasin bagaimana dapat ini. Gitu ya. Dapat ini. Ya ini bisa disebut sebagai boleh sih dikatakan sebagai kombinasi dengan, tapi kita belum belajar ya. Kok kombinasi sih? Kombinasi apa? Permutasi. Oh, permutasi ya. Ini bisa dikatakan sebagai permutasi dengan unsur yang sama. Ingat nggak sih? Permutasi dengan unsur yang sama tuh kalau dulu di SMA matematika gitu ya. Berapa banyak susunan kata dari matematika? Apa namanya? M-nya hurufnya ada 10, M-nya ada 2 dibagi 2 faktorial gitu ya. A-nya ada 3 faktorial. Nah, itu samalah. Dan itulah ya. Jadi bisa dikatakan sebagai itu. Cuman kita kebetulan belum belajar itu ya. Nah, ini kebalik-balik ya. Nah, ini perlu tak perbaikin nanti ya RPS-nya ya. Ya. Jadi soalnya ini saya sebenarnya ngikut dari bukunya yang, jadi RPS ini terbentuk berdasarkan buku yang Kenneth Harrison. Tapi setelah saya baca-baca ulang, kalau di buku yang lain urutannya nggak begitu. Ya, nanti buat evaluasi ya. Tapi insya Allah nggak mengurangi makna ya. Oke, karena ini pertama kali saya ngajar dan menurut saya RPS yang lalu tuh rada aneh menurut saya. Soalnya isinya malah itu ada logika matematika dan himpunan di dalamnya. Inverse, converse, kontraposisi. Menurut saya kok malah ngulang lagi di logika matematika dan himpunan. Jadi saya rubah. Ya, Oke. Itu teman-teman, nah contohnya ini ya, contohnya sedikit ribetnya justru saat ngelis si n-nya ya. Jadi misalnya saya punya gini, x1 tambah x2 tambah x3 pangkatnya banyak sekalian deh, pangkat 4 gitu ya. Kalau nggak salah saya kemarin bikin contoh pangkat 4. Pangkat 4 tuh banyak nanti. Kalau pangkat 4 kayak gini berarti nanti jabarannya ngikutin teori yang ini ya. Jadi kita urutin tuh. Berapa aja ya. Nanti teman-teman ambil ini ya. Berarti ada 4, sini 4 ya. Bisa gini nih, 4,0,0. Ini maksudnya berarti yang berpangkat 4 adalah si X1. Jadi belakang ini X1 pangkat 4. Ditambah 4 gitu ya. Bawahnya berarti siapa lagi gitu kan. Misalnya gini, misalnya 0,4,0. Ini berarti yang berpangkat 4 adalah si X2. X2 pangkat 4. Ya, paham nggak ya kira-kira? Ditambah lagi gitu kan. Sini ada 0,0,4. Ini 4. X3 pangkat 4. Ayo apa lagi nih? Ayo usul dong. Masa saya harus nunjuk orang? Habis ini apa kira-kira? Ini kan udah 4 semua tuh. Habis itu sekarang yang kombinasi gitu ya. Yang kombinasi. Apa? Apa dong? Ini 4. Siapa dong? Ini paham nggak ya yang saya maksud ya? Jadi bawahnya sini jumlahnya harus 4. Nah jumlahnya harus 4 itu kan macam-macam. Bisa 400, 040, 004. Ya, bisa apa lagi dong? Bisa misalnya 3, 1, 0 gitu kan. Ini X1 pangkat 3, X2 pangkat 1. Terus 4, sini 3, 0, 1. Wah banyak banget udah gitu. X1 pangkat 3, X3 pangkat 1. Tambah 4, sini 301, 310, apalagi dong? Sekarang 3-nya tak pindah ke tengah gitu ya. Berarti jadi misalnya 130. Berarti ini jadi X1, X2 pangkat 3. Waduh, pakai banget ini tuh. Ditambah. Kayaknya kemarin saya pangkat 3 deh. Pangkat 4 banyak banget jadinya. Apalagi? 4. Sini 130 udah 103. Wah. Ini baru 1 sama 3 ini. X1 apa ini? X3 pangkat 3 tambah 1 depan udah 0 sekarang. 0 1 3 X1 pangkat X2 X3 pangkat 3 tambah 4 0 3 1. X2 pangkat 3 X3 pangkat 1. Ini paham ya maksud saya ya? Ditambah
Yo, siapa lagi sekarang? Yang 013 sudah. Sekarang biro 211 ya. 211. Wah, 211 itu berarti X1 pangkat 2. Ada yang kelewatan nggak nih nanti? X2, X3 tambah 4 apa nih? 2 2-nya pindah. 2-nya pindah. Jadi 1 1 1 2 1 lah. 1 2 1 X1 X2 pangkat 2 X3. Kalau ada yang belum paham tanya ya, ini bentuk gininya paham ya. 112 X1 X2 X3 pangkat 2. Ada lagi nggak? Kah ya yang 112? Masih ada lagi nggak? 202. Wah, bentuk 202. 4 202. Berarti X1 kuadrat X3 kuadrat. Nolnya pindah. 220. X1 kuadrat, X2 kuadrat. Pindah ke depan. 022. X2 kuadrat, X3 kuadrat. Ada lagi? Banyak ya ternyata ya. Segini banyak gambarin kayak gini. Ada lagi nggak? 112 udah. 103 sudah. 1121. Udah. Udah semua kayaknya ya. Ada lagi nggak? Ada lagi? Siapa yang punya usul? Yang belum kita tulis di sini nih kemungkinannya. Jadi mulai dari 4, kemudian turun ke 3, kemudian ada 2, kemudian udah. 1 itu tadi masuk ke 103 derajat. 1, 2. Udah ya? Udah. Coba kita cek. Jadinya apa nih? 400 ini berarti berapa? Tahu nggak? 400. Berapa berarti? 1. Masa? Oh, ya. Sebentar ya. Teman-teman sambil coba ngecek apakah ada yang kurang. Dan ini apa namanya? Nih, saya masangin gas dulu. Dari rumah ya, kita ambil. Terus lanjut ya Gus. Aku. Kamu sudah present. Kita udah present gitu. Baru dipakai papa buat kerja. Pinjem toh.
Baik, sayangnya sudah ya. Sudah semua ya. Ada yang kurang? Ada yang sudah nemu dan kurang gitu? Udah nggak? Udah ya? Baik, ini berapa aja nih? Kayaknya tuh di bukunya si Koh Kimeng itu kayaknya juga contohnya 3/4 ya. 3 variabel, saya coba tak carikan ya. Tak potongin aja kalau ada. Kali aja ada yang kurang juga. Tidak ada yang kurang ya. Matematika discrete. Yang ini pokoknya. Salah. Oh ya, ini benar. Buka KY ada kok di sini kalau nggak salah. Cuma bahasa Indonesia pilih lagi. Bukunya yang Kimeng tuh ya. Halaman biru berarti. Saya binomial tuh masuk ke ini ya, multinomial coefficient yang sanggup. Nah, ini ya. Nah, teman-teman kalau tertarik dengan penjelasannya ini, kenapa kemudian kita pakai notasi ini dan kenapa harus ini, dan bagaimana angka itu muncul ya, kenapa jadinya itu. Nah, penjelasannya ada di sini. Tidak sukar kok. Karena contohnya dia. Ini rumusnya tadi, kemudian, nah ini, pas, kode ini, X1 tambah X2 tambah X3 pangkat 4 ya. 400. Oh ini urutannya dia pakai enggak 400, 4040 ya, 310, 301, ini 220, 211, 202, 130, 121, 112. Kayaknya lebih urutan saya tadi ya. Lebih urutan enak punya saya tadi yang 404, 040, 004, kayaknya lebih enak ya gitu. Jadi 4 dulu, terus nanti 3. Jadi ini semua dijalankan ke seluruhnya. Ini kan 3A di sini ada 3010, 301, ini ada 031 di sini. Nah, saya lebih enak gini ya. Ini tak list seluruhnya aja semua dulu. Yang kayak gini. Jadi 1 baru nanti ke yang 220 misalnya. Terus 202. Nah, saya lebih nyaman begitu. Nah, ini penjabarannya, teman-teman. Sudah ada di sini ya. Bisa ya ini, berarti kan misalnya 400 itu ya berarti 4 faktorial dibagi 4 faktorial, 0 faktorial, 0 faktorial. 0 faktorial itu 1. Makanya kemudian 4 faktorial bagi 4 faktorial ya dapatnya adalah 1 gitu ya. Kalau ini 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 1 faktorial kali 0 faktorial. Jadinya 4 faktorial dibagi 3 faktorial. Makanya dapatnya 4. Gitu ya, di sini 4. Terus ini 4 faktorial dibagi 3 faktorial, 0 faktorial, 1 faktorial. Jadinya sama dengan yang di depannya 4 juga. Nah, yang 6 ini berarti dari 4 faktorial dibagi mana ya? Ini 4 faktorial bagi 2 faktorial, 2 faktorial. Gitu ya? Ada yang bermasalah dengan ini? Nah, ini dipotongin aja nih. Pong sama. Tapi urutannya beda nih. Urutannya beda ya dengan punya kita. Nggak jadi deh. Nah, tak balikin lagi ke sini aja. Ya, wis lah kita tulis aja lah. Apa ya? Urutannya beda soalnya dengan yang punya kita. Nanti tidak bingung malah. Yang pertama biro. X1 pangkat 4, X1 pangkat 4, X2 pangkat 4, X3 pangkat 4, gitu ya. Terus habis itu belakangnya. Ini 6 X1 X3 4 X1 pangkat 3 X2 tambah 4 X1 pangkat 3 X3 tambah 4 X2 pangkat 3 X3. Ini moga-moga nggak urutannya nggak kebalik-balik. X1 X urutannya kebalik aja. Terus lah, pokoknya itu ya. Baik, kebalik sedikit ya. 4 X berapa? 1 pangkat 3 X2. Siapa yang belum? Kan jadi saya hilang konsentrasi.
X2 pangkat 3, oh ya, X2 pangkat 3, X1 ditambah 4X. 3 pangkat 3, X1, 4, X3 pangkat 3, X2. Nah, udah ini yang 301 udah. Sekarang lanjut yang 211. 211 itu berarti 4 bagi 2. Berarti 4 faktorial bagi 2. 12 ya. Yang 12 itu ada 3. 12 X1 kuadrat, X2, X3 tambah 12 X1, X2 kuadrat, X3 tambah 12 X1, X2, X3 kuadrat. Tambah lagi. Sekarang yang 4, 22, 6 berarti. 6 kuadrat kuadrat. 6 X1 kuadrat, X2 kuadrat, 6 X1 kuadrat, X3 kuadrat, 6 X1, kok X1 lagi, X2 kuadrat, X3 kuadrat. Wes, rampung. Nah, cocok nih. Bisa ya? Sarah? Ya, cuman perlu ketelitian aja. Dan kalau di sini teman-teman nggak bisa suku keempat, suku kelima nggak ya? Ini sukar soalnya ngurutkannya. Ya. Jadi tidak ditanya suku keberapa. Kalau ini pertanyaannya ekspansi toh. Ekspansinya siapa? Di sini. Karena kita tidak mengurutkan suku kalau di sini. Nanti kalau ditanya suku kelima, satu orang dengan yang lain bisa beda jawaban. Ya, jadi sekali lagi di sini tidak menanyakan tentang sukunya siapa, hanya ekspansinya saja. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Enggak ya? Enggak, kalau Pak, enggak ada, tanya, Pak. Tanya boleh, Mbak. Apa, Mbak? Kalau yang di perpangkatan misal yang kayak X plus Y dipangkatkan 3 itu kan ada segitiga Pascalnya toh Pak. Berarti kan nanti ada 4 faktor. Nah, ini tuh ada nggak Pak yang memudahkan Baik. itu? Ini tadi kan pangkat 4 ada 15 ituan. Nah, ini kalau Kalau yang misalnya di sini nggak ada segitiga Pascalnya. Nggak ada kalau di sini. Karena kan segitiga Pascal itu untuk dua variabel aja. Yang kayak gini kan segitiga Pascalnya yang ini ya. Ya teman-teman tahu lah ya segitiga Pascal lah ya. Nah, gini. Ini maknanya apa sih? Ini maknanya koefisien dari ya X plus Y pangkat 0. Yang ini X plus Y koefisien pangkat 1. Ini X plus Y pangkat 2. Koefisiennya ya. Kan berarti ini 1 X pangkat 2 ditambah 2XY tambah Y pangkat 2. Itu ya. Kalau di pangkat 3 enggak ada. Sepaham saya enggak ada. Di multinomial ya utamanya. Multinomial. Kalau mau membentuk, bisa enggak ya? Ya, susah. Kalau mau membentuk polanya mungkin khusus untuk pangkat 3 saja bisa mungkin ya. Oh, sorry, bukan khusus untuk pangkat 3 saja. Tapi 3 variabel saja. Bisa enggak ya? Sukar tapi. Sukar karena apa namanya? Ini tidak berurutan ya. Jumlah sukunya tidak berurutan. Kalau ini kan jumlah sukunya jelas. Kalau pangkat 1 jumlah sukunya ada 1, 2 jumlah sukunya ada 2. Pangkat 0 jumlah sukunya ada 1, pangkat 2 jumlah sukunya ada 2, pangkat 1 jumlah sukunya ada 2, pangkat 2 jumlah sukunya ada 3, nambah 1 nambah 1. Jadi segitiga Pascal bisa terbentuk. Kalau ini enggak urut ini. Angka-angkanya kayak enggak bisa sukar ya. Susah. Itu ada yang mau tanya lagi? Kalau tidak, kita ada kuis kan? Nah, sekarang kuis saja ya. Kuis. Jam 8.20 nanti mulai di ini. Sampai jam 8.50 ya. Tak settingkan di laman daring. Settingkan di laman daring. Soalnya apa ya? Soalnya gampang wae, sing gampang wae. Yang tadi dah kita pelajari. Ini sambil saya nyari buat soal. Mikir. Ini share-nya tak tutup dulu, saya mau coret-coret. Teman-teman tak buka kayak gini wae. Sambil coret-coretan ya. Kan nggak kelihatan toh ini. Coretan saya udah nggak kelihatan lagi.
Oke, sudah. Soalnya ini. Tentukan koefisien, belum tak hapus ya. Nah. Tentukan koefisien suku dengan variabel X pangkat 99 dari ekspansi. Ya, tadi udah diajarkan, diterangkan sama Mas Yogi ya, saya tambah-tambahin saja. Itu ya. Ini soalnya silahkan dicatat dulu ya. Saya settingkan waktunya maksimal nanti jam 8:50 ya, teman-teman mengumpulkannya. Jadi jangan lebih dari itu, bentuknya di tugas gitu ya. Kalau lebih dari itu teman-teman nggak akan bisa ngumpul. Jadi pokoknya jangan lebih dari itu. Sudah nulisnya? Ya udah deh, nggak apa-apa, silahkan tulis dulu. Kita buatkan roomnya dulu. Tugas. Jadi masuknya ke tugas ya. Kalau kuis soalnya mintanya dia ini. Minta soal pilihan ganda. Terus 1 bis. Makan 20 sampai jam 8.50. Ya. PDF ya teman-teman ya, usahakan PDF. Kalau Word itu sukar ya, Word atau JPEG itu sukar buat koreksi. Bapak, maaf Pak. Ya. Ini coretannya boleh dikirim dulu nggak ya Pak buat lihat catatannya? Oh ya, boleh. Sekalian ini tak save ya. Saya save as. Sudah nyatet soalnya ya? Ini catatan untuk kuliah medis ya. Medis. Semester 5. Kirimkan. Pertemuan ambat. Sudah saya kirim ya, Mas Yogi ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, soalnya sudah ada di sana, jadi share-nya saya stop aja ya. Oke. Silahkan ya, boleh open book ya, yang penting.
Oh, mati sendiri gitu. Gampang kan ya? Salah. Tadi udah diajarin kok.
Nah, saya lihat beberapa udah ada yang ngumpulkan. Ya, silahkan terus nah, sudah ya kumpulin aja foto Mas Bagas sama Mbak Sapa tadi. Ayo, Julia ini. Udah ya, teman-teman ya, silahkan dilanjutkan. Ini kita end saja meetingnya. Yang belum selesai ya, silahkan diselesaikan lalu dikirimkan. Karena saya minta nyiapkan apa namanya untuk perkuliahan nanti. Habis ini jam 9 kuliah lagi. Mas Lutfi, Mas Ana kuliah pasti lagi. Oke, itu saya kira nggak sukar ya, hanya satu soal dan tadi sudah saya jelaskan. Tapi jangan jawabnya hanya isiannya kok ya, tapi dijelaskan apa namanya asal mulanya. Kayak yang tadi tak tuliskan lah di ini apa namanya di penjelasan tadi. Saya kira itu saja buat hari ini teman-teman. Semoga sukses kerjakan kuisnya ya. Maaf tadi tak matikan kamera dan ininya karena tak tinggal sarapan. Sambil melihat teman-teman kerjakan tak tinggal sarapan. Ya, selamat pagi. Kita tutup bersama dengan baca alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Amin. Sekali lagi, semoga sukses buat mengerjakannya ya. Dan saya tutup dengan baca apa namanya dengan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.